Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem informasi akuntansi yang akan membahas mengenai data flow diagram. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Nur Fitriana. Yang kedua, Wanda Safira. Yang ketiga, Wisnu Nafika Mukti. Yang keempat, Yulia Asari. Yang kelima, Dini Karisma Putri. Dan yang keenam, Ignatius Binsar. Next. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan dagang terutama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, atau ukuran unit fisik lainnya yang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan dagang ada 6. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangnya. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Next. Jenis-jenis perusahaan dagang ada 3. Yang pertama, perusahaan besar, yaitu perusahaan yang membeli produk secara langsung dari pabrik dalam jumlah besar dan cara menjualnya pun dalam jumlah besar juga, contohnya perdagangan grosir. Yang kedua, perusahaan perantara, yaitu perusahaan perantara yang membeli barang dagang dalam jumlah besar dan dijual kembali ke perusahaan retail dalam jumlah sedang, contohnya perdagangan subgrosir. Dan yang ketiga, perusahaan retail atau pengecer, yaitu perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir, di mana konsumen dapat membeli barang secara eceran, misalnya pasar swalayan, kios, warung. Selanjutnya. Selanjutnya, kegiatan utama perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang ada 4. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian ini mencakup segala macam kegiatan pembelian perusahaan, termasuk aktiva untuk operasional perusahaan, serta pembelian barang untuk dijual kembali. Yang kedua adalah pengeluaran uang. Pengeluaran ini segala macam pengeluaran uang, termasuk pembelian persediaan, pembayaran pajak, dan pengeluaran lain untuk operasional perusahaan. Yang ketiga adalah penjualan barang. Penjualan barang yaitu kegiatan perusahaan menjual barang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat adalah penerimaan uang. Penerimaan uang ini segala kegiatan perusahaan yang menyangkut penerimaan uang seperti perolehan uang dari penjualan dan perolehan uang dari piutang. Next. Selanjutnya ada tujuan penjualan. Tujuan utama penjualan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau meningkatkan keuntungan untuk jangka waktu yang lama. Tujuan-tujuan ini dapat direalisasikan jika target penjualan yang telah direncanakan terpenuhi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Binsar. Silakan Binsar. Selanjutnya itu ada contoh perusahaan dagang di Indonesia. Contoh perusahaan dagang yang ada di Indonesia, contohnya itu yang pertama ada PT Matahari Store, kedua PTS Hardware Indonesia Terbuka, ketiga Akbar Indomakmur Steam, keempat Sumber Alfariat Trijaya Terbuka, dan Atria Prima Indonesia, dan masih banyak jenis-jenis perusahaan perdagangan di Indonesia. Next. Ini contoh-contoh data flow diagram sederhananya yang pertama. Next. Dan ini yang keduanya,
bisa diperhatikan. Next, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Yuli. Dan kami akan menggunakan studi kasus dari toko buku Gramedia. Nah, dari toko buku Gramedia ini adalah anak perusahaan dari Kompas Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama toko buku Gramedia di beberapa kota di Indonesia. Dari perusahaan terkecil dan sekarang dia sudah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang terbesar di seluruh Indonesia. Selain menyediakan buku, toko buku Gramedia juga menyediakan berbagai produk lainnya seperti alat tulis, perlengkapan kantor, alat olahraga, alat musik, dan lain-lain. Next. Dan kami akan menjelaskan dari sistem transaksi yang dilakukan oleh toko buku Gramedia, yaitu penjualan barang online atau disebut dengan PBA, yaitu pesan bayar antar yang dilakukan oleh customer melakukan 3 platform, yaitu WhatsApp, telepon, Instagram, di mana customer dapat melakukan pesanan berupa bentuk buku bacaan offline atau pre-order, perlengkapan alat tulis, hingga aksesoris elektronik yang ada di Gramedia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh data flow diagram penjualan dari PBA Gramedia atau yang biasa disebut dengan pesan bayar antar. Yang pertama, di sini ada customer yang melakukan pesanan dengan mengisi format data pesanan yang kemudian data pesanan tersebut diberikan kepada bagian kasir kecil untuk dilakukan proses pembuatan faktur penjualan. Yang kemudian faktur penjualan tersebut diberikan kepada customer untuk dilakukan pembayaran. Setelah customer menerima faktur penjualan, customer akan mengkonfirmasi pembayaran dengan memberikan bukti transfer. Kemudian setelah dikonfirmasi untuk pembayaran pesanan sebelumnya yang berupa bukti transfer, berdasarkan slip barang pesanan, barang akan disiapkan dan di-packing untuk dikirim. Setelah packing selesai, pesanan yang sudah siap dikirim akan dikirim ke forwarder, dan biasanya itu yang mengirim merupakan bagian dari petugas keamanan, di mana kemudian forwarder itu akan memberikan bukti pengiriman atau nomor resi ke customer service. Nah, dari customer service akan mengkonfirmasi bukti pengiriman atau nomor resi ke customer untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan telah dikirim. Nah, yang kelima, dalam proses pembayaran sebelumnya, bukti transfer yang diterima akan diberikan kepada bagian kasir kecil, yang kemudian akan diproses untuk pembuatan laporan, di mana hasil dari pembuatan laporan tersebut merupakan bukti laporan penjualan, itu yang kemudian akan diberikan kepada kasir besar. Nah, sekian untuk kelompok presentasi dari kelompok 5, mengenai studi kasus dari data flow diagram toko buku Gramedia untuk siap penjualan online-nya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.